Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua, kita kembali lagi di materi MPLS, yang mana MPLS ini merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tingkat SMP. Sebelum ke materi, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh adik-adik semua. Kenapa MPLS sekarang dilakukan secara daring, secara online, melalui WA, melalui YouTube, dan lain sebagainya. Sekilas tentang masa pandemi ini, pemerintah berusaha untuk mengurangi warganya terkena virus COVID-19. Dengan demikian, adik-adik semua, pembelajaran pun dilaksanakan di rumah masing-masing, yaitu dengan cara daring ataupun dalam jaringan, atau juga dikatakan online, yang mana adik-adik semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, sehat semuanya. Sebelum ke materi, Bapak akan perkenalkan diri dulu. Pada kesempatan ini, pada materi ini, materi pendidikan karakter di SMP, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Ahmad Fauji, alamat di Kampung Kebontiwu, RT 02 RW 06, Desa Sukagali, Kecamatan Cikalong Kulon. Oke, untuk perkenalan mungkin cukup saja. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi pendidikan karakter di SMP. Mohon adik-adik simak baik-baik, dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan dalam bahasan kali ini bisa diserap, dan adapun kekurangan, mungkin manusia ada kekurangan. Langsung saja, pendidikan karakter di SMP. Selayang pandang mengenai pendidikan karakter, Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang termasuk sekolah menengah pertama harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut, berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, dan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, sebelumnya kita mengetahui karakter. Apa itu karakter? Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Nah, sekarang pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan,
dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen ataupun stakeholder harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengolahan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan grand design ataupun pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Grand design ini menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur jenjang pendidikan. Adapun konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologisnya dan sosiokultural tersebut dikelompokkan dalam olah hati, olah pikir, olah raga atau kinestetik, dan olah rasa dan karsa. Nah, pengembangan dan implementasi pendidikan karakter ini perlu dilakukan dengan mengacu pada grand design tersebut. Jadi, cakupan grand design ini terdapat pada kurikulum yang ada di sekolah, yaitu dalam kurikulum tersebut ada muatan-muatan kurikulum, yakni mata pelajaran yang mempunyai pendidikan karakter. Contohnya pendidikan agama dan budi pekerti. Itu siswa harus mampu mempunyai pengetahuan agama, di sini dalam kaitannya agama Islam dan budi pekertinya. Itu karakter yang akan dimunculkan. Sebagai upayanya itu grand design tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal. Apa itu formal? Formal contohnya seperti sekolah. Sekolah kita ada SMP, SD, dan sebagainya. Kalau non formal seperti ada pesantren ataupun paket dan sebagainya. Dan juga ada informal. Apa itu informal? Itu pendidikan yang ada di keluarga. Jadi pendidikan informal itu apa? Jalur pendidikan yang ada di keluarga dan lingkungan. Dan bahkan pendidikan informal ini sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Jadi adik-adik, apalagi pada waktu sekarang ini lebih banyak di rumah, belajar di rumah. Peserta didik mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per hari atau kurang dari 30%. Selebihnya untuk yang 70%, peserta didik berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jadi paling lama itu di rumah atau di lingkungan. Sedangkan untuk persentase di sekolah hanya 30%, apalagi sekarang persentasenya bisa 100% di rumah sekarang. Dan juga selanjutnya, jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik. Selama ini, pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan membentukkan karakter peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik ditengarai bisa berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Itu pengaruh-pengaruh yang terjadi pada yang terjadi sekarang. Apakah pengaruh orang tua yang kurang pemahaman orang tuanya kurang tinggi,
ataupun kesibukan orang tua diakibatkan kesibukannya, atau pengaruh pergaulan lingkungan sekitar. Jangan sampai kita salah gaul, dan juga pengaruh media elektronik. Sekarang maraknya media elektronik. Oke, selanjutnya, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Contoh tadi belajar agama, adik-adik belajar agama, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karakternya. Misalkan sholat duha, itu harus ada karakter. Atau contoh lain, kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter. Contohnya ekstrakurikuler pramuka, menemukan peserta didik yang mandiri, itu karakternya. Mutu peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan. Nah, di SMP PGRI sekarang mempunyai ekstrakurikuler yang lumayan banyak. Silakan ikuti, jangan sampai tidak mengikuti salah satu ekstrakurikuler tersebut. Adapun di kurikulum 2013 ini, ekstrakurikuler pramuka itu wajib diikuti, itu minimal 1. Jadi untuk adik-adik silakan untuk memilih ekstrakurikuler mana yang paling diminati. Kita punya bakat, budak lelaki atau misalkan anak laki-laki yang suka nusok nakolan meja, silakan ikuti ekstrakurikuler marching band dan sebagainya. Itu contohnya. Selanjutnya, pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan kompetensi lulusan. Adapun sasaran pendidikan karakter ini adalah seluruh sekolah menengah pertama di Indonesia, negeri maupun swasta, itu semua. Tidak ada negeri, tidak ada swasta, harus menempuh pendidikan karakter. Semua warga sekolah meliputi para peserta didik, guru, karyawan administrasi, dan pimpinan sekolah menjadi sasaran program ini. Sekolah-sekolah yang selama ini telah berhasil melaksanakan pendidikan karakter dengan baik dijadikan sebagai best practice yang menjadi contoh untuk dipersebarluaskan ke sekolah-sekolah lainnya. Dan juga melalui program ini diharapkan lulusan SMP memiliki keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter mulia, kompetensi akademik yang utuh dan terpadu, sekaligus memiliki kepribadian yang baik sesuai norma-norma dan budaya Indonesia. Pada tataran yang lebih luas, pendidikan karakter nantinya diharapkan menjadi budaya sekolah. Nah, bahwa pendidikan karakter ini menjadi budaya. Keberhasilan program pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta didik sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi lulusan SMP. Yang antara lain, yang pertama, mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Yang kedua, memahami kekurangan kelebihan diri sendiri. Kita harus paham kekurangan kita apa, kelebihan diri kita apa. Adik-adik silakan, oh saya kelebihannya olahraga, silakan pelajaran tiap olahraga kita olahraga. Yang ketiga, menunjukkan sikap percaya diri. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa. Kita mengerjakan matematika, soal matematika kita harus percaya diri bahwa kita bisa. Usaha dulu, jangan sampai kita tidak bisa, tunggu teman mencontek. Yang keempat, mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas. Yang kelima, menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional. Yang keenam, mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif. Yang ketujuh, menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedelapan,
menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ke-9, menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-10, mendeskripsikan gejala alam dan sosial. Kita harus mendeskripsikan gejala alam. Misalkan kita sedang sekolah, oh sekarang akan hujan, musim hujan, ke sekolah bawa payung gitu. Selanjutnya, memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. Yang 12, menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tujuannya persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 13, menghargai karya seni dan budaya nasional. Kita harus hargai karya seni budaya nasional. Misalkan di daerah kita ada seni maenpo ataupun pencak silat, kita harus hargai. Selanjutnya, menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya. Kita harus menghargai tugas dan memiliki kemampuan untuk berkarya. Kita bisa. Yang ke-15, menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Nah, sekarang waktunya. Dalam masa pandemi ini, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu dengan cara dengan membiasakan cuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan sabun, dengan menggunakan apabila akan bepergian selalu memakai masker, itu contohnya. 16, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun. Yang ke-17, memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat, menghargai adanya perbedaan pendapat. Teman kita beda pendapat, kita hargai, jangan sampai kita kontok-kontokan. 18, menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana. Kita biasakan membaca di rumah. Belajar di rumah, kita baca-baca. Ada buku, kita baca. Kita ada kuota, cari di internet, di media sosial, dan sebagainya. Selanjutnya, menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana. Kita bicara menyimak, nah sebenarnya seperti sekarang, kita simak, baca, tuliskan apa saja yang dianggap penting, yang penting kita tulis. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar ataupun di bawah. 20, menguasai pengetahuan dan diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang terakhir, memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, itu merupakan keberhasilan dalam program pendidikan karakter di tingkat SMP. Jadi adik-adik semua diharapkan untuk memiliki karakter-karakter yang akhlak mulia, disiplin, sopan santun, dan sebagainya. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa mempunyai karakter-karakter yang baik, tidak ada yang negatif, dan Bapak doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Mungkin untuk waktunya dan materinya sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada pertanyaan silahkan dituliskan, apabila ada saran silahkan dicatat dan diajukan. Baik, untuk itu sekian saja dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.